Alhamdulillah sehat? Sehat gitu dong. Puasa bukan lemes-lemesan ya. Puasa bukan saatnya kita loyo ya, lemot. Apalagi kemudian kita nggak percaya bahwa semua masalah pasti berlalu. Bismillah. Alhamdulillah, berterima kasih kepada teman-teman Hijrah Fest yang masih terus istiqomah sampai hari ini sudah tahun ke 9. Masya Allah, luar biasa, nggak mudah ya. Terus konsisten sampai hari ini. Dan saya terima kasih semuanya, teman-teman sudah hadir. Saya doakan di bulan Ramadan ini semua yang hadir hari ini, semoga setiap langkahnya Allah mudahkan juga langkahnya menuju jannah. Amin. Saya doakan semua yang hadir hari ini, ya Allah, ini bulan Ramadan, hamba bermohon kepadamu ya Allah, semua yang hadir hari ini wafatkan sebelum mereka berangkat haji dan umrah. Amin. Ya Allah, semua yang hadir hari ini pasti akan wafat. Wafatkan husnul khotimah. Amin. Wafatkan saat sujud. Wafatkan saat sholat tahajud. Wafatkan saat khataman Quran. Dan wafat saat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Teman-teman semuanya, saya dikasih tema Relate Comeback Stronger. Tema yang saya diberikan pada saya adalah kita punya kendala, punya kendali. Sekarang saya ingin tanya, siapa teman-teman di sini yang punya impian tapi belum terwujud? Tinggi-tinggi. Allah, hampir semua pasti. Oke, teman-teman Ikhwan juga. Siapa teman-teman di sini yang ingin nikah tapi belum jadi-jadi? Tinggi-tinggi, serius ini. Oke, siapa di sini yang pingin banget lunas hutang ya Allah, tapi belum lunas? Masya Allah, banyak ya orang-orang berhutang ya. Siapa di sini yang pingin banget punya rumah tangga yang tenang, nyaman, rumahnya serumah sejiwa, tapi belum dapat itu rasanya. Next. Masya Allah. Wah, ini korban semua. Baik teman-teman semuanya, semua yang hadir di sini pasti punya ujian masing-masing. Betul? Dari wajah-wajahnya ini wajah-wajah banyak ujian. Kelihatan. Saya juga sama punya ujian. Saya dilahirkan dan besar dari keluarga broken home. Kendala. Bapak, ibu pisah. Saya SD kelas 5. Bapak saya bilang, malam ini bapak sama ibu mau pisah. Besok sidang. Kamu pilih bapak atau ibu? Nangis. Lari ke bapak. Ikut bapak. Pegang kaki. Ikut bapak. Ibu saya di ujung bilang, ya sudah, kalau kamu ikut bapak, jangan anggap aku ibu. Ikut ibu. Bapak bilang, ya sudah, pergi sana sama ibumu. Saya harus bagaimana? Nggak bisa apa-apa. Tahun berapa itu Ustaz? Tahun sekitar 89-an. 90. Masya Allah. Bapak ibu berpisah. Bapak menikah lagi. Ibu jadi TKI ke Malaysia. 15 tahun ibu saya jadi pembantu rumah tangga. Kendala. SMP nggak sama ibu. SMA nggak sama ibu. Nggak sama bapak. Kuliah enggak. Kok bisa jadi ustadz? Allah punya kendali. Ulangi kata-kata saya. Allah punya kendali. Teman-teman semuanya, semua orang pasti punya kendala, tapi Allah punya kendali. SD gak sama orang tua, makanya kalau saya lihat antum sama bapak sama ibu jalan, saya bisa nangis tuh. Kenapa? Iri. Enak ya kamu punya bapak, bisa dipeluk bapak. Enak ya punya ibu, bisa hidup bersama ibu, ada yang masakin sahur. Saya mah enggak, SD enggak, SMA enggak, SMP enggak, kuliah enggak.
Baru nikah juga enggak. Sampai saya baru tahun ke-12 pernikahan, baru ibu saya tinggal bersama saya. Dan sampai akhir, ibu dan bapak saya, ibu saya wafat, bapak dan ibu saya juga tetap tidak bersama. Kendala. Wisuda difoto, cekrek, bapak doang. Makanya foto wisudanya masem. Baru foto lagi, satu lagi, cekrek, ada ibu, nggak ada bapak. Acara akad nikah, orang ramai semua salaman. Orang tanya, ini bapaknya, ini ibunya? Bukan, ibu tiri. Loh, terus itu ibu kandung. Laki-lakinya ibu bapak tiri. Teman-teman semua di sini yang pernah terluka, teman-teman yang punya masa lalu yang hampa, teman-teman di sini siapa yang sama dengan saya? Allah. Nanti kita ngobrol ya. Tinggi-tinggi, saya ingin kenalan. Ini nggak mudah loh. Broken home itu bukan soal bapak ibu pisah aja, tapi punya bapak kayak nggak punya, punya ibu kayak nggak ada, punya abang kayak nggak dianggap. Ini broken home. Nanti tanggal 26 April saya mau cerita detail bagaimana proses saya bisa sembuh dari luka jiwa, broken home, dan saya sekarang menyembuhkan banyak orang insya Allah dengan izin Allah. Tanggal 26 April di Menara ISQ, teman-teman catat, cari di Instagram Broken Home Healing, sembuh dari luka broken home. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, siapa sih hidup ini yang nggak punya kendala? Ada yang duitnya banyak, anaknya nggak ada, betul? Iya. Ada yang anaknya banyak, duitnya nggak ada. Ada yang cantik banget, jodohnya belum datang. Ada yang mau bilang nggak cantik, nggak tega. Ada yang kurang cantik, tapi masya Allah cepat nikahnya, betul? Iya. Ada yang ganteng, belum dapat pekerjaan. Ada yang biasa-biasa aja, gajinya dolar. Semua orang ada kendala. Bahkan kendala itu sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat tiba. Allah katakan, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian dibiarkan mengatakan masuk surga dengan begitu mudah? Walamma ya'tikum, sebelum kepada kalian diberikan ujian, kendala, kesulitan, ketidakmungkinan. Nggak ada orang masuk surga begitu saja. Orang punya kendala. Hatta baginda Nabi SAW punya kendala. Ibunya melahirkan dalam keadaan beliau tidak punya ayah. Betul? Berarti Nabi kita apa? Fatherless. Gak ketemu bapak. Kalau saya, punten, semoga Allah ampuni dosa orang tua kita. Kalau saya, bapak ada, tapi kayak nggak ada. Ya. Lahir, ibunya wafat. Apa itu kendalanya lagi? Motherless. Diasuh sama siapa, paman? Paman apa kakek? Kakek. Kemudian kakek itu wafat. Berarti apa? Kakekless. Ya, ini Nabi kita tuh. Bayangin mentalnya. Hilang bapak, hilang ibu, hilang kakek, dirawat sama paman. Kemudian pamanless juga. Selesai? Enggak. Lagi asik-asik sama istri tercinta Bunda Khadijah, satu-satunya wanita yang dapat salam langsung dari Allah. Ternyata enggak lama setelah itu istri juga wafat. Apa itu namanya? Istriless. Berarti Nabi kita itu itu mentalnya luar biasa. Maka selamat buat teman-teman di sini yang ujian mentalnya luar biasa. Ustadz, saya ngalamin Ustadz, ibu saya meninggal dunia di hadapan saya. Begitu seminggu lagi ayah saya, ada yang mengalami, masya Allah, punya ibu tapi kejam banget sama dia, dibunuh sama ibu tirinya. Ada yang mengalami, Ustadz, saya itu gila. Kenapa? Malamnya diperkosa sama ayah, paginya sama paman, sorenya sama kakek. Bayangkan, jiwa-jiwa yang hancur, jiwa-jiwa yang rusak, jiwa-jiwa yang remuk,
Maka teman-teman semuanya percayalah bahwa setiap orang di dunia ini pasti punya ujian dan air mata masing-masing. Jangan melihat yang di TikTok, yang di feed itu pencitraan. Sebenarnya mereka sedang menyimpan air mata mereka masing-masing. Tapi semua itu ada kendala. Nabi-nabi juga ada kendala. Ada nabi yang punya kendala sakit panjang gak sembuh-sembuh. Nabi siapa? Tuh, kendala. Ada nabi yang punya kendala, bahkan dibunuh rencananya oleh keluarga kakak adiknya sendiri. Siapa? Yusuf. Ada nabi yang punya kendala, bahkan dikejar-kejar mau disalib. Nabi siapa? Isa. Dan gak punya bapak. Bingung. Ini anak, maaf, dikatakan dalam tanda kutip, lu anak haram. Kenapa? Gak punya bapak. Tapi ada ibu. Bayangkan mentalnya gimana tuh? Bagaimana dia bicara kepada orang? Aku ini nabi, aku ini utusan Allah. Enggak, yang namanya manusia pasti ada bapak, ada ibu. Kamu mah aneh. Tuh. Itu ujian semua, itu kendala semua teman-teman. Bukan hanya bapak ibu bercerai. Saya, teman-teman semuanya, 5 tahun lulus IPB, lulus langsung jadi tukang sate keliling komplek. Fotonya masih ada, akun Instagramnya masih ada. Saya masih ingat, saya jualan sate keliling, Mbak. Teman-teman ada yang kenal saya pernah jualan tukang sate. Foto-fotonya masih ada. Saya masih ingat rekamannya. Rekamannya gimana? Saya rekam pakai rekaman, ditaruh di atas motor Astrea legenda. Motornya masih ada di rumah. Saksi hidup. Saya keliling komplek Mas jualan sate. Kenapa? Karena saya waktu lamaran kerjaan yang diterima bank. Saya nggak mau. Diterima asuransi, maaf ya teman-teman, sorry yang asuransi, saya nggak mau. Apalagi, ada lagi bursa saham, karena saya lulusan IPB, ekonomi agribisnis. Bursa saham, saya nggak mau. Jual valuta asing di pasar saham, saya nggak mau. Akhirnya saya pilih waktu itu jadi tukang sate keliling komplek, namanya sate Kabayan. Bumbunya racikan ibu saya jualan sate keliling. Berapa lama Ustadz? 5 tahun. Tahun berapa itu Ustadz? 2007, 2000 seterusnya sampai 5 tahun. Saya masih ingat rekamannya. Nih, ingat ya. Saya masih ingat supaya saya teriak-teriak, capek kan teriak-teriak pakai rekaman. Sate ayam, sate kambing, sate jamur, sate Kabayan. Tuh, taruh Mbak di atas motor keliling komplek. Keliling komplek, jualan sate. Masih banyak teman-teman yang ikut saya lama pasti tahu saya jualan sate. Ustadz Felix tahu banget. 2 tahun jualan buku di pinggir masjid alumni IPB Bogor. Teman-teman semuanya, kendala? Iya. Jualan buku, Mbak. Ya Allah sedihnya. Pinggir masjid. Apa kata pengurus masjidnya? Minggir. Jualan buku jangan di sini. Ada ustadz nasional mau datang. Saya bilang, Pak, jangan ditendangin, Pak. Saya jualan buku, istri saya melahirkan, saya nggak punya penghasilan, saya jualan buku di masjid Pak. Iya boleh, tapi sana dikit. Ini mau dipakai, ada ustadz nasional mau datang. Tahun berganti tahun, hari berganti hari. Orang itu kemudian mengundang saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Ustadz Fatih Karim. Iya, undang dong di masjid alumni IPB. Iya Pak, saya insya Allah datang. Begitu datang, Ustadz, kok kayaknya kenal ya? Kenal di mana ya? Dalam hati saya, lah kan lu yang nendang buku gue. Bang, lu yang nendang buku gue. Masih ada Pak orangnya. Cuma saya kan nggak cerita, nggak enak. Oh iya Pak, baik. Sekarang Ustadz Nasional udah datang. Lah kan Ustadz Nasional. Enggak Pak, kalau saya Ustadz Internasional. Cie. Mulai sombong ya Mbak ya. Teman-teman semuanya, semua orang punya kendala. Selesai? Belum teman-teman. Saya jualan rental komik. Nih, jarang saya cerita. Antum nggak tahu kan? Buku-bukunya Ustadz Felix, Naruto, Shinchan, semuanya itu numpuk. Saya masuk ke kosannya. Antum tuh kan banyak buku. Buku-buku antum saya ambil ya. Untuk apa kan? Kita buat rental komik. Namanya apa? Kuadran. Kuadran itu rental komik dari mulai anime semuanya itu saya punya rental komik. Bukunya buku-buku Ustadz Felix. Doraemon berapa sewanya? 1.200. Ya, Shinchan
Naruto, apalagi semua komik-komik lengkap. Jadi daripada antum beli komik baru, mendingan ke tempat saya, namanya Kuadran, di pinggir kampus IPB. Istri saya hamil, saya masih rental komik. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, yang berdiri di depan antum ini, hidupnya penuh dengan kendala, hidupnya penuh dengan air mata, hidupnya penuh dengan cerita, tapi Allah punya kendali. Nggak kebayang mas, sekarang bangun masjid di Jepang, masjid Indonesia pertama di Yokohama. Teman-teman semuanya, tolong beri aplaus, masjidnya sudah selesai, alhamdulillah. Selesai. Berapa Ustaz total pembangunannya? 60 miliar. Dibangun di tanah minoritas muslim dan perizinannya sangat sulit. Allah punya kendali. Selesai? Enggak. Si tukang sate ini kemudian punya impian. Ya Allah, terima kasih. Engkau berikan hamba masjid di timur dunia. Sekarang hamba minta masjid di barat dunia. Dikasih Mbak, saya baru pulang. Masjid di Kanada, Edmonton sedang dibangun. Dan saya bilang sama Allah, ya Allah, Engkau maha kaya. Tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau punya kendali. Ya Allah, berikan masjid yang di atasnya ada aurora. Kejadian mas, di atas masjidnya ada aurora. Silahkan cek Masjid Edmonton, Kanada. Selesai? Belum. Si tukang komik ini jualan nutrisari sasetan, masjid cerita lagi. Ya Allah, terima kasih sudah diberikan masjid di timur dan barat dunia. Di utara udah, di selatan belum ya Allah. Diberi lagi mas. Sekarang kita lagi bangun Islamic Center terbesar pertama di benua Australia. Ada di Laverton, Melbourne, Australia. Hampir setengah hektar. Teman-teman yang disayang Allah, Allahu Akbar. Jangan pernah bilang kita punya kendala. Gak ada itu. Gak ada itu. Ya, Ustadz Abdul Somad. Oh iyalah, lulusan Mesir, lulusan ya banyak negara-negara Timur Tengah. Ustadz Hadi Hidayat, guru-guru kita rata-rata. Lah Fatih Karim lulusan mana? IPB. IPB itu apa? Institut Fleksibel Banget. Ada yang bilang Institut Pesantren Bogor. Makanya orang bilang, pas dibaca biodatanya, yang pembicara hari ini adalah Ustadz Fatih Karim. Kita bacakan biodatanya. Beliau adalah lulusan IPB, jurusan agribisnis. Kendala? Kendala. Kan saya bahas pertanian, Mbak. Kok bisa tafsir? Kan saya bahas pertanian, saya bahas biji, benih. Saya jualan benih, agronomi. Tapi kok bisa diriin masjid di timur, barat, utara, selatan dunia? Teman-teman semua yang disayang Allah, saya ingin kasih antum semangat. Jangan pernah bilang kendala. Sesungguhnya itu semua bukan kendala, itu cerita. Itu cerita hidup setiap orang berbeda-beda. Teman-teman, coba lihat sidik jarinya semuanya. Lihat jempolnya mana jempolnya? Coba lihat. Semuanya ke atas jempolnya. Semuanya ke atas. Yang punya jempol, bismillah. Oke, coba lihat. Apakah jempol kita kanan dan kiri sama? Beda. Kakak adik beda? Beda. Ayah ibu beda? Beda. Teman-teman, perhatikan. Manusia sekarang ada 7 miliar manusia. Sidik jarinya beda. Beda. Ustaz, Allahu Akbar. Berarti Ustaz, kalau 7 miliar manusia, berarti setiap manusia diciptakan berbeda. Beda rezekinya, beda ajalnya, beda jodohnya, beda ceritanya, beda wafatnya, beda hidupnya. Itu yang 7 miliar yang masih hidup. Berarti Ustaz, orang-orang yang pernah hidup di zaman sebelum kita, orang-orang yang pernah ada sebelum kita. Pertanyaan saya, berarti mereka sidik jarinya sama atau beda? Beda. Antum silahkan buka handphone saya. Kalau bisa saya kasih hadiah handphonenya buat antum. Ya kan bisa. Kenapa? Pakai sidik jari. Istri saya tidak bisa buka. Kenapa? Rahasia. Ya, tapi dia dikasih tahu kode pinnya. Nggak bisa. Anak saya nggak bisa. Adik yang kecil ingin buka HP adik, nggak bisa. Kenapa? Sidik jari kita beda, mas.
Berarti kalau saya wafat, mungkinkah sidik jari saya berulang? Tidak akan. Teman-teman tahu maksudnya? Setiap sidik jari itu Allah buat cerita masing-masing indah. Indah. Antum nih, tiap-tiap wajah nih, kalau saya panggil ke depan, saya ajak ngobrol, itu ceritanya beda-beda. Ustaz, saya air mata karena suami. Mbak, saya suami enggak Ustaz. Suami saya sayang banget sama saya Ustaz. Cuma mertua saya Ustaz. Oh Allah. Emang kenapa mertuanya? Ustaz tahu tanaman lidah mertua? Heeh. Nah mertua saya gitu Ustaz. Udah panjang, apalagi keras, apalagi tajam. Kalau sebelahnya gimana Mbak? Oh saya mau Ustaz. Mertua udah kayak emak sendiri. Terus kendala kamu apa? Belum punya anak Ustaz. Oh, berapa tahun Mbak nikah? 22 tahun Ustaz. Oh, kalau Mbak, kalau saya anaknya 9 Ustaz. Kendalanya apa? Gak punya duit Ustaz. Kalau Mbak gimana? Kalau saya anak ada, suami baik, mertua baik, doakan saya Ustaz. Ada apa Mbak? Kanker rahim Ustaz. Kanker rahim? Iya Ustaz. Sekarang dokter bilang ini akan diangkat rahim saya, karena kalau tidak rahim ini akan menjalar kankernya dan saya bisa mati karenanya. Kalau Mbak, kalau saya nggak semua Ustaz. Kenapa? Saya punya semuanya. Terus saya cuma satu, nggak pernah sholat, nggak pakai jilbab, nggak berangkat haji. Berarti setiap orang punya kendala. Teman-teman semua yang disayang Allah, tidak ada manusia yang hidup sempurna. Nggak ada. Yang antum lihat tuh, guru-guru kita tuh, yang di list pembicara-pembicara tuh, semua punya air mata mereka masing-masing. Cuma mereka nggak cerita aja ke antum. Mereka power banknya 1 juta mAh, antum power banknya 1000. Kalau ditumpahin gimana? Meledak, nggak cukup. Kenapa? Setiap orang punya ujian dan cerita hidup masing-masing. Teman-teman, jangan bawa dendamnya. Di punten nasihat saya nih, jangan bawa dendam. Salah satu yang paling perih dalam episode hidup saya apa? Bapak dan ibu saya puluhan tahun gak mau ketemu. Ibu saya sudah koma, nungguin maaf dari mantan suaminya. Begitu datang ke rumah sakit, dokter bilang, Pak Ustadz, sebentar lagi, jangan lama-lama ya, ini jam besuknya habis. Iya Pak, sebentar dokter, ini bapak saya mau ketemu sama ibu saya. Oh silakan. Saya nangis mas di pojokan. Apa yang terjadi? Bapak ibu saya saling memaafkan setelah puluhan tahun lalu bercerai. Setelah itu bapak saya keluar, dokter panggil, Ustaz jangan jauh-jauh, ibu koma. Begitu ibu koma, ibu saya peluk, dan kemudian ibu menghembuskan nafas yang terakhir. Apa artinya? Marah, dendam, cerita itu berakhir dengan maaf. Dan ketika ibu saya memaafkan, baru dia bisa pulang dengan tenang. Teman-teman semuanya, setiap orang punya air mata. Setiap orang punya cerita, setiap orang punya kendala. Di sini ini beda-beda nih air matanya. Kalau saya tanya, pasti ceritanya enak, asik, dan setiap orang punya story hidup masing-masing. Ya teman-teman semuanya, di luar sana banyak orang-orang yang sedang sakit jiwa. Udah dapat kabar dari WHO yang terbaru? WHO memberitakan 250 juta warga dunia sakit jiwa. Teman-teman, hati-hati dengan sakit jiwa. Kalau antum sakit fisik, ke rumah sakit sembuh. Jiwa-jiwa sakit gak mudah. Makanya sekarang Mbak, rame banget NPD lah. Apalagi penyakit-penyakit jiwa. Apa? Anxiety lah. Dulu pernah gak sih nenek-nenek kita bilang, nenek butuh healing? Ada gak? Ada gak? Kayaknya gak pernah ya. Anak-anak sekarang, aku butuh healing, aku resah, aku gelisah, aku pingin bunuh diri. Ya Rob, lihat, anak SD bunuh diri, kecil-kecil sudah sakit jiwa. Anak-anak bunuh orang tuanya. Anak bunuh ibunya gara-gara gak dikasih motor Kawasaki. Suami potong mutilasi istrinya 360 potongan. Bayar kita 365. Dia motongnya 360 mas. Dan mantan suaminya itu adalah bekas tukang potong daging hewan. Jadi motongnya rinci banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 360 potong. Bayangkan. Banyak orang sakit jiwa teman-teman semuanya.
Maka Allah memberikan resep kepada kita kepada Al-Quran. Dan ini bulan Ramadan, Allah bilang qad aflaha man zakkaha. Lanjutkan, wa qad khaba man. Allah, hafiz Quran semua. Boleh dong dites? Masya Allah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya krik 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 krik. Ini penyakit kita nih ya, hafal Quran gak hafal arti. Ya, lanjutin kata-kata saya. Lanjutin ayatnya. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Cakep. Artinya gimana nih? Ada orang hafal tapi nggak tahu arti. Teman-teman semuanya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah mereka yang mensucikan jiwanya, merugilah mereka yang mengotorinya. Berarti jiwa rusak, jiwa hancur, siapa yang buat? Kita. Berarti jiwa suci, siapa yang buat? Kita. Maka teman-teman semuanya, hidup ini pilihan. Mau jadi kotor atau mau jadi suci, itu kita, tergantung pilihan-pilihan kita. Maka teman-teman semuanya, apa yang harus kita lakukan jika kita sedang dalam kendala? Catat, pertama, buka Quran semuanya. Bismillah, Ramadan. Buka Quran semuanya. Buka Quran surah Ali Imran ayat 106. Buka Qurannya semuanya. Ali Imran 160. Bismillah. Sudah? Iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Betul? Betul? Saya takut hafal. Iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Betul? Betul ya? Apa artinya? Jika Allah sudah menolongmu, maka tidak ada yang bisa menghentikanmu, teman-teman. Antum tahu ngebangun masjid di Jepang itu nggak mudah, izinnya mahal, bangunannya mahal, harus anti gempa. Masjid kita itu kuat gempa 8,9 skala Richter. Izinnya mantap, 1 inci 1 mili itu di ini apa namanya? Dicek ya, dicek sama Dewan Pembangunan Masjid. Nggak mudah. Nggak kayak di negara kita, bangun aja dulu, duitnya nggak ada juga, nanti mangkrak kan paling ya. Makanya di Jepang nggak ada bangunan mangkrak. Kenapa? Kalau antum mau bangun bangunan di Jepang, antum harus punya 50% dari RAB. Kalau RAB-nya 60 miliar, antum harus pegang 30 miliar. Pertanyaan saya punya duit 30 miliar? Nggak punya. Dari mana? Iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah sudah menolongmu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan dan menghina kamu. Dulu mas, saya sama kayak antum, pingin umroh, gak bisa. Istri saya naik angkot sama saya, gendong Alif, anak saya pertama masih kecil. Datang ke rumah keluarga saya, kaya raya mas. Setiap 3 bulan mengumrohkan guru Quran 50 orang, masya. Saudara sendiri? Enggak. Banyak tas ya. Nih, biarkan saudara saya. Enak ya, setiap 3 bulan 50 guru Quran diumrohin. Ponakan sendiri kagak. Coba bayangin antum, gimana gak sedih? Ini tas banyak banget. Uwa, manggilnya Uwa. Apa kata? Oh iya, ini kan diumrohin tiap 3 bulan. Jadi ada yang berangkat, ada yang nanti per 5 bulan. Oh, sedih nggak? Coba kalau antum rasakan, coba antum jadi saya. Terus gimana? Nih, pulang yuk. Jangan. Sabar. Gak boleh gitu. Nih, sakit itu yang paling sakit itu dari orang terdekat. Betul? Bukan dari orang jauh. Kalau antum mah nggak apa-apa, saya lihat umroh, saya biasa. Tapi kalau keluarga saya punya kemampuan ngumrohin orang, saudaranya nggak diumrohin, itu perihnya kayak disayat-sayat mas. Begitu pulang saya bilang apa? Allah, engkau nggak akan ninggalkan aku ya Allah. Masya Allah.
sekarang travel ngantri. Ustaz Fatih mau berangkat kapan? Mau pakai hotel bintang berapa? Bintang 4, bintang 5, bintang 6, bintang 7 buyur. Teman-teman yang disayang Allah, semua punya cerita. Kumpul keluarga mas, sedih banget, sedihnya. Dikenalin dong, kalau keluarga kumpul lebaran, keluarga saya banyak orang-orang hebat. Ini anaknya Om Anu, baru pulang dari Texas, lulusan dari University Michigan. Silakan. Ini yang baru datang dari ITB, lulusan terbaik ITB, anaknya Om Anu. Datang saya sama istri, pakai motor Astrea Grand, bawa asap, pakai kain gendong, Ummu Sajat masih pakai kain gendong Alif yang masih kecil. Ini juru bicara keluarga bingung mau ngomong apa. Ini anak Mardi, lulusan IPB, itu aja yang baik. Pekerjaannya, ya udah masuk. Teman-teman semuanya, itu yang duduk itu orang-orang hebat semua. Ada yang Amerika, saudara saya tuh, ada yang di Jepang, ada di mana-mana. Itu perihnya. Tapi teman-teman semuanya, yansurkumullah fala ghaliba. Jika sudah menolongmu, maka tidak akan ada yang bisa menghinakan kamu. Ustaz, kasih tipsnya dong, gimana caranya Allah menolongmu? Allah bilang di dalam Quran surah Ali Imran sebelumnya, bukan 159-nya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Betul nggak? Coba lihat, cek. Saya takut hafalan saya yang salah. Betul? Betul? Oke. Fa iza, dan jika azamta, kamu punya cita-cita, kamu punya keinginan, kamu punya impian, kamu punya hajat, kamu ingin, kamu boleh faiza azamta fatawakal Allah, maka tawakal kepada Allah, serahkan semua kepada Allah. Faiza azamta fatawakal Allah, innallaha, lanjutkan, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya sesungguhnya Allah itu cinta banget kepada orang-orang yang tawakal. Teman-teman, tahu nggak rahasia gimana agar keinginan antum nggak jadi kendala, tapi punya kendali? Resep yang pertama, tolong jangan pernah tinggalkan tawakal. Nih, saya kasih tahu rahasianya. Apa itu Ustaz tawakal? Tawakal itu perbuatan hati. Hati bergantung pada Allah. Jangan bergantung sama saudara yang kaya. Jangan bergantung sama suami. Jangan bergantung pada istri. Jangan bergantung pada mertua. Bergantunglah kepada As-Somad. Allahu Somad. Apa itu As-Somad? Tempat bergantung. Makanya benar doa orang tuanya Ustaz Abdul Somad. Beliau jadi tempat bergantung sama Ustaz. Tolong ya Ustaz, endorse ya. Siap. Ustaz isi ya. Benar tuh doa Allahu Somad, Ustaz Abdul Somad, tempat bergantung. Teman-teman, ini saya kasih resep ya. Kalau teman-teman mau impiannya terwujud, jangan pernah tawakal kepada manusia. Jangan pernah tawakal sama suami, Mbak. Mulai stop, putus harapan dengan manusia. Talak 3. Siap? Benar. Benar. Siap? Kalau Mbak siap talak 3 sama manusia, maka Allah akan datang menolong kita. Dan saya sejak tahu ayat itu, saya nggak pernah lagi ngaduk sama siapa-siapa. Ya. Faiza azamta, jika kamu punya azam. Azam apa? Mbak pingin haji. Mbak pingin apa? Jodoh. Pingin apa? Anak. Pingin apa? Rumah. Masya Allah. Teman-teman, saya nikah baru 18 tahun menikah punya rumah. Gak berani KPR, gak berani riba. Saya 9 kali kontrak rumah, pindah-pindah. Makanya teman-teman kalau mau ke rumah saya dulu pasti nanya, Ustaz alamatnya masih sama. Kenapa? Karena saya pasti pindah-pindah.
Bayangkan 9 kali pindah rumah, tiap pindah naik angkot. Nih orangnya. Baru tahun ke-18 rumah itu bisa saya beli cash, Mas. Cash. Kenapa? Rumah itu mau disegel. Di pandemi. Orang bank datang, Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak yang punya rumah? Bukan, Pak. Terus Bapak di sini ngontrak. Maaf ya Pak, rumahnya mau disegel. Loh, jangan disegel Mas. Saya mau pindah mana? Oh, bukan urusan saya Pak. Karena yang punya rumah nggak bisa bayar dari bank. Terus gimana Mas? Ya udah, saya segel hari ini. Sebentar Mas, jangan disegel. Berapa Mas tagihannya? Ini tagihannya Pak. Oh, Mas, boleh nggak? Saya beli rumah ini nggak pakai bunga, nggak pakai riba, nggak pakai denda. Apa katanya? Oh, Bapak harus melapor langsung ke bank. Ini bank apa? Saya sebutin ya, BJB. Kebetulan tuh ya, Allah punya kendali. Apa yang terjadi? Kepala Bank BJB yang Jawa Baratnya itu jamaah saya. Saya telepon, Mas, saya mau ngambil rumah yang saya tempatin sekarang mau disegel sama bank karena saya nggak mampu, yang punya rumah nggak mampu bayar. Oh, Ustaz kontrak di situ? Iya, saya kontrak. Terus Ustaz mau beli? Saya mau beli, tapi nggak mau pakai denda, nggak mau pakai bunga, uang pokoknya aja. Ustaz, langsung aja datang ke kepala cabang BJB Bogor. Saya datang. Begitu datang apa Mbak? Dihapus bunganya, dihapus dendanya. Total angka rumah itu sama persis dengan jumlah tabungan saya. Langsung beli Mbak, lunas, jebret. Asik apa asik? Asik apa asik? Siapa di sini yang masih rumahnya utang? Cum. Siap wafat nanti malam menanggung hutang? Siap? Teman-teman jangan main-main sama hutang loh. Orang yang berhutang, Nabi gak mau nyolatin. Ini ada mayatnya Mbak, mayat sahabat. Nabi mau nyolatin Mbak. Awas ya teman-teman, saya sayang sama antum ya. Jangan suka hutang-hutang. Allahu Akbar. Udah mau nyolatin nih. Allahu Akbar. Ikut semua nih jamaah para sahabat. Nabi turunin tangannya. Apa kata Nabi? Apakah mayat ini ada hutangnya? Para sahabat yang di belakang menjawab, ya Rasulullah, ada hutangnya. Berapa kata Nabi? 2 dinar ya Rasulullah. 1 dinar 4,25 gram emas. Berarti 2 dinar 8,5 gram. Berapa sekarang 1 gram? Ayo yang suka nabung emas. 3 juta ya. Berarti kalau 8 kali 3 berapa? Sekitar 24 juta aja utangnya Mas. 24 juta. Apa kata Nabi? Sholatkan bagimu. Nabi pulang gak mau nyolatin. Kenapa? Ada hutang. Nggak mau nyolatin. Nabi pulang. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, kasihan. Ya Rasulullah, aku yang membayar hutangnya. Apa kata Nabi? Engkau mau membayar hutangnya? Iya. Luruskan soft kalian, baru disolatin. Teman-teman, jangan gampang-gampang. Saya mobil nggak utang, rumah nggak utang, istri nggak utang. Jangan utang, nggak usah, beneran. Tapi Ustadz, zaman sekarang nggak utang mana bisa punya. Emang punya harus utang? Kan bisa beli cash. Ya, tapi kan nggak ada duitnya. Teman-teman yang disayang Allah, saya senang banget hari ini. Saya hidup tanpa hutang. Makanya saya bisa ngomong kemana aja bebas, jebret. Kenapa nggak punya utang? Enak banget hidup tanpa hutang. Saya teman-teman di sini, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Ghani, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Allah, semua yang hadir hari ini jangan Kau wafatkan dalam keadaan berhutang ya Allah. Lunaskan hutang-hutangnya ya Allah. Jika dia wafat, berikan jalan keluar untuk lunasi hutang-hutangnya. Amin. Mas, jangan hutang-hutang. Dikit-dikit. Apa tuh pay letter? Pay bayar, letter kemudian berarti hutang. Udah itu dapat bunga lagi. Itu riba. Riba itu hati-hati. 73 pintu dosa. Dosa paling kecil seperti berzinah dengan ibu kandungmu sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Insyaallah. Mas, zina sama ibu sendiri, antum tega? Itu orang makan riba. Stop. Jangan. Ustaz, Promax keren juga ya, beli cash Mas. Gak ada. Sabar. Ramadan didik kita supaya sabar. Berapa tahun kita Ramadan gak lulus sabarnya. Sabar, jangan utang. Mbak, tasnya keren banget. Itu cash atau utang?
Gak usah, ada duit beli, gak ada sabar. Udah nanti Bismillah cak juga ya. Faiza azamta pingin tas fatawakkallah innallaha, lanjutin, yuhibbul mutawakkil. Teman-teman, tawakal itu apa? Tawakal itu kita hatinya berpasrah sama Allah, yakin bergantung sama Allah, tapi menyempurnakan dengan ikhtiar terbaik. Itu tawakal. Jadi kalau antum tawakal aja, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah, gak akan bisa sampai ke tempat kalau antum tidak ikhtiar. Mau contoh? Mau contoh? Kenapa banyak orang tawakal tapi nggak dapat hasilnya? Karena ikhtiarnya nggak sempurna. Mau contoh? Oke, antum berangkat ke Bandung, di pinggir jalan tol ada bis lewat Jakarta Bandung. Antum bilang gini, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Bisnya lewat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada bis lagi Jakarta Bandung. La haula wala quwata illa billah. Gak cukup, bukan cuma tawakal, antum sholat duha di pinggir jalan tol. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ya Allah, pingin banget ke Bandung ya Allah. Hamba bertawakal kepadamu. Lewat lagi bis Jakarta Pasteur. Ya Allah, jika memang Bandung itu rezeki bagiku ya Allah, tolong serahkan Bandung untukku ya Allah. Lewat lagi Jakarta Bandung. Sampai kapan antum di pinggir jalan tol? Sampai kiamat. Apa yang terjadi? Langsung begitu tawakal, tangannya langsung. Ya, Mas mau mana? Mas, ini Jakarta Bandung ya? Iya. Jakarta Bandung, bisa turun di Pasteur? Bisa, kita semua di Pasteur. Naik di dalam, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Sampai Bandung, itu tawakal. Teman-teman, bangun masjid di Yokohama, kalau cuma tawakal aja nggak bisa. Saya harus undang Ari Untung, ikhtiar saya. Ji, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, saya mah, beliau tuh udah kayak abang sendiri. Jepang yuk, ngapain Ustaz? Bangun masjid. Oh, Masya Allah, udah ada tanahnya? Ada. Berapa? 400 meter. Harganya 9 miliar. Mantap. Udah, ayo. Terbang bareng. Sudah, endorse. Iya, betul? Teman-teman semuanya, ini tanah dari ujung sini sampai ujung sana. Kita akan bangun masjid Indonesia pertama di Jepang, di Yokohama. Mas, Masya Allah, 2 bulan lunas tanahnya. Duit masuk mas, 5.000, 10.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Ada orang jual mobil, jual motor. Termasuk nanti di stand akhir ada orang ngasih mobil, mobilnya bagus banget, antum beli aja mas. Kenapa? Untuk uangnya bangun masjid pelunasan sisa terakhir masjid Yokohama. Apa itu namanya? Ikhtiar. Teman-teman, tawakal itu apa? Hatinya bersandar Allah, tapi kemudian amalnya itu membumi. Ini yang saya sebut dengan jurus langit dan jurus bumi. Maka teman-teman semuanya mau tahu rahasia bagaimana agar Allah punya kendali? Salah satu jurusnya tawakal. Teman-teman sudah pernah dengar cerita? Saya pernah gagal nikah. Sebagian mungkin pernah dengar cerita. Mas, undangan udah dicetak, coba bayangin. Saya udah ini. Ya Allah, malam pertama. Ya Allah, sama umur Ustaz? Bukan, sebelum umur. Ya, berarti Ustaz waktu itu nikah duda dong? Bukan, belum nikah, gagal. Saya bukan duda. Jadi mau nikah, ya undangan udah disebar, DP gedung udah dibayar, catering udah lunas. Ternyata apa? Calon saya seminggu sebelum pernikahan baru cerita, bapak ibunya nih, bapak dan ibunya nikah di gereja. Kok bisa Ustaz? Bapaknya Muslim, ibunya Kristen. Di ruang tamunya keren mas, ada patung Yesus di kiri, di depannya ada ayat kursi. Jadi Yesusnya hafiz. Iya kan? Tiap hari dia baca ayat kursi. Saya awalnya enggak. Kenapa? Karena bapaknya Muslim. Kalau bapak Muslim
ibu Kristen, nggak ada masalah. Tapi kalau dibalik, itu seluruh ulama sepakat nggak boleh. Nah, begitu dia mau nikah, saya baru dapat kabar. Aku mau cerita. Kamu cerita apa? Nangis dia. Waduh, saya bilang, kenapa kamu nangis? Bapak sama ibu nikah di gereja. Innalillahi. Saya bilang, apa dampaknya mas kalau bapak ibunya nikah di gereja? Akad nikahnya kan nggak sah. Kalau akad nikahnya nggak sah berarti saya tidak bisa menjabat tangan ayah. Terus gimana dong Ustaz itu solusinya kalau kayak gitu? Wali hakim. Saya bilang sama bapaknya, Papa, iya, Pah, dulu waktu nikah sama mama, Papa nikah di gereja. Tuh ya, kalau orang nggak ngerti agama, apa kata bapaknya? Iya, emang kenapa? Kita udah stres, dianya emang kenapa? Apa kata bapaknya? Emang kenapa? Pah, akad nikahnya kan nggak sah. Berarti papa dan mama itu nggak nikah, kemudian lahir anak perempuan. Sementara aku mau menikah dengannya, papa nggak boleh jadi wali. Ngamuk mbak. Masya Allah. Konsistemnya keren berarti. Banting meja mas. Dibanting apa kata bapak? Aku bapaknya. Kalau sama anakku, aku walinya. Kalau nggak mau, pergi kamu. Diusir. Allahu Akbar. Mana di luar hujan, itu kalau ada tiang listrik sama bunga-bunga, mas, dikejar sama perempuannya. Akak. Wah, keren banget. Udah kayak kami musika begam. Masya Allah. Apa yang terjadi? Gak jadi nikah. Faiza azamta fatawakkal Allah. Saya bilang, baik Pak, Bapak ngusir saya pulang. Pulang saya, tawakal mas. Begitu saya tawakal, 3 bulan berikutnya hati belum bisa move on nih. Tapi begitu ketemu langsung move on hati saya. Asik. Langsung gimana? Udah, langsung lamar, hitbah, ta'aruf, 3 bulan aja, nggak lama-lama. 3 bulan langsung kita nikah. Apa belajar? Ketika hati bersandar pada Allah, maka akan turun tangan. Tips yang pertama, buat teman-teman pulang nanti, saya kasih oleh-oleh. Yang pertama, tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Cukup, nggak lebih. Mbak bilang, Ustaz tambah Ustaz nasinya, ayamnya, makan di rumah Mbak nih. Ayo Mbak, Ustaz tambah. Saya bilang, enggak Mbak, cukup. Saya udah cukup. Maka teman-teman, resep pertama, bagaimana agar hidup antum dalam kendali Allah? Antum angkat tangan, Allah turun tangan. Tips yang pertama, mantapkan tawakalnya. Berarti kalau tawakal harus cerai dengan harapan kepada manusia. Putus talak 3, nggak pernah ngarep lagi. Pulang dari sini, kalau teman-teman bisa talak 3 sama manusia, teman-teman sudah tawakal sempurna. Yang kedua, bagaimana agar kita bisa mendapatkan pertolongan Allah? Kan kita ada kendala, tapi Allah punya kendali, takwa. Makanya tujuan Ramadan puasa itu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Emang kenapa Ustaz? Kalau orang bertakwa itu, wa ma yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Tadi Allah cukupkan, tapi wa ma, dan siapa saja yang bertakwa, maka Allah yaj'al lahu mahraja. Allah akan kasih antum jalan keluar yang antum gak sangka-sangka. Ya, Masya Allah. Orang takwa itu yaj'al lahu mahraja. Allah akan keluarkan jalan keluar yang antum gak sangka-sangka. Maka teman-teman semuanya, bagaimana caranya agar bertakwa? Orang bertakwa itu didirok. Makanya kenapa Ramadan dikasih kepada kita? Agar kita ini la'allakum tattaqun. Satu, orang takwa itu percaya kepada yang gaib, percaya ada balasan Allah, percaya ada hari kiamat, percaya ada malaikat. Orang takwa itu bisa menahan amarah. Orang takwa itu rajin sedekah, teman-teman. Jadi salah satu sebab pertolongan Allah adalah jangan pelit bersedekah.
maka sedekah itu agar pertolongan Allah turun kepada antum semuanya. Teman-teman semuanya, buka Quran lagi. Coba lihat Quran surah At-Talaq. Quran surah At-Talaq. Buka Quran lagi. Wa may yatawakkal wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja. Quran surat keberapa itu? Tuh. Berapa? 4 dan 5. Bukan surah keberapanya, ayat keberapa? Berapa? Kedua? 2, 4. Ayat 2 kan? Ayat kedua kan? Coba lihat, apa ayatnya di situ? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, betul? Maka Allah akan berikan jalan keluar dari jalan yang tidak disangka-sangka, betul? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, tidak disangka-sangka. Tiba-tiba ada lunas tuh rumah tuh tadi tuh. Teman-teman, mau apa lagi? Mobil. Saya bingung kan, nggak punya mobil tuh. Pernah datang ke kajian, mobilnya mogok. Mogok. Apa kata ibu-ibunya? Ustadz, ya Allah, jamaahnya udah bubar. Ustadz baru datang. Maaf bu, mobil saya mogok di tol dalam kota. Tuh mas, insya Allah, saya nggak mau pakai riba, nggak berani hutang, nggak berani apa-apa. Gimana? Berusaha berjuang untuk takwa. Apa yang terjadi? Ibunya bilang, jadi mobil Ustadz yang mana? Itu bu. Itu Ustadz ya? Ya Allah Ustadz, itu mobil tua banget. Saya baru mampunya segitu bu. Itu hidung kenapa hitam-hitam? Iya, tadi buka kap mobilnya hitam, hidungnya hitam-hitam karena mau jadi tukang bengkel. Ya udah, pulang dari sini Ustadz pilih mau mobil merek apa. Bu, Mbak, saya dibeliin mobil baru dan saya suruh pilih. Itu terjadi mas. Dan mobilnya sudah saya jual. Masya Allah. Orang yang berjuang untuk takwa, Allah akan kasih jalan keluar dari jalan tidak disangka-sangka. Buat teman-teman semuanya, takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Kata Imam Ali, ada 4 syarat takwa. Catat, orang bertakwa itu yang pertama, al-khauf mir rabbil jalil. Catat, kata Imam Ali, orang takwa itu punya rasa takut pada Allah. Gak makan dana pesantren, gak berani makan dana masjid, gak berani korupsi. Itu orang takwa. Jadi kalau antum ketemu orang takwa, lihat, pasti dia sangat takut kepada Allah. Gak apa-apa, gak ada orang di sini. Aku kan adalah penguasa, aku kan istri dan orang yang bisa menyimpan rahasia. Yuk kita berzina. Enggak, aku takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah, orang yang kemudian takwa. Ciri-ciri pertama, kata Imam Ali bin Abi Thalib, al-khauf mir rabbil jalil. Orang takwa itu takut kepada Allah. Yang kedua, teman-teman, kalau ingin rahasia dapat takwa, ridho bil qalil. Apa itu ridho bil qalil, Ustaz? Ridho bil qalil itu gini, Mbak tuh merasa cukup dengan yang ada. Qanaah. Mobil bagus banget ya. Cukup, udah. Kita kan udah punya. Udah. Tapi ini listriknya beda. Ini bannya beda. Persegi panjang bannya. Ini beda listriknya. Udah mas. Qanaah. Ridho bil qalil. Teman-teman, istri saya waktu saya jadi tukang sate, itu uangnya saya gulung-gulung Mbak, uang 10.000, 100.000. Itu umur saja kayak gini Mbak. Makasih ya Bi buat belanja hari ini. Istri saya qanaah, cukup dengan yang ada. Apa namanya? Qanaah. Apa itu qanaah? Cukup, gak rakus. Ciri-ciri orang takwa, ridho bil qalil. Yang ketiga, orang takwa itu ciri-cirinya apa? Istiqdad liyaumir rahil. Apa itu istiqdad liyaumir rahil? Orang takwa itu bersiap untuk hari kepulangannya. Dia siapkan, besok aku bakal wafat. Lihat teman-teman,
Ustadz Jeffrey Al-Bukhari sudah wafat, usia 43 tahun. Syekh Ali Jaber sudah wafat, usia 45 tahun. Ustadz Arifin Ilham sudah wafat, usia 49 tahun. Hati-hati yang udah 4, kepala 4. Rata-rata orang sekarang di 40-an. Jarang yang 60-an. Yang 60-an siapa? Ustadz Tengku Zulkarnain. Masih ingat? Jubahnya putih, sorbannya putih, jenggotnya putih. Wafatnya malam 27 Ramadan, Lailatul Qadar. Masya Allah. Ustadz Arifin Ilham wafatnya 17 Ramadan. Rata-rata itu malam-malam Lailatul Qadar, malam nuzul Quran, itu Masya Allah beda orang-orang yang dipanggil tuh. Ya, rata-rata sudah wafat. Ciri-ciri orang takwa adalah orang itu bersiap untuk hari kepulangannya. Siap untuk pulang? Atau mau tinggal di sini? Siapa yang mau tinggal di sini? Siapa yang mau pulang? Cung, siapa yang mau pulang? Masya Allah, mau pulang semuanya? Mau ya? Pasti pulang ya? Ini rumah kita? Bukan, pasti pulang. Dan orang takwa itu bersiap-siap untuk hari kepulangannya. Maka teman-teman semuanya, tawakal dan takwa 2T, pulang dari sini oleh-oleh buat teman-teman semuanya. Semoga jika teman-teman bisa mengakukan takwa dan tawakal, jangan kaget ya, nanti hubungin saya, Ustadz, bentar Ustadz. Ya Ustadz bilang saya ingin haji berangkat. Mbak, Mas, siapa di sini mau ingin haji gratis? Haji bukan umroh ini. Haji, serius, haji mau ya? Masya Allah, ini yang semuanya ngacungi Allah, kabulkan permintaannya ya Rahman, amin. Ya Allah, semua yang hadir di Hijrah Fest, jangan Engkau wafatkan sebelum mereka belum berangkat haji ya Allah. Berangkatkan mereka haji sebelum wafat, amin. Amin. Mas, saya ngerasain 2 kali haji gak pernah bayar. Gak bayar. Kok bisa Ustadz? Ya karena Ustadz kali ya? Bukan. Kalau karena Ustadz berarti semua Ustadz. Ayo, kalau karena Ustadz berarti semua Ustadz pasti dapat. Faktanya enggak. Itu belum haji. Serius Ustadz? Belum. Silakan tanya. Tidak. Belum berangkat haji. Antum kira semua Ustadz udah haji? Coba aja cek satu-satu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Udah berangkat haji? Belum. Kenapa? Antum kira haji di Indonesia mudah? Ya, antum jangan kalah sama Haji Torik. Haji Torik 3 bulan udah berangkat haji. Saya berangkat haji lebih cepat dari Haji Torik. Kenapa? Daftarnya Idul Fitri, berangkatnya Idul Adha. Kok bisa? Tawakal, takwa. Cukup. Saya nggak punya resep apa-apa buat antum teman-teman semuanya. Laksanakan tawakal, takwa. Dan saya berangkat haji hanya nggak bayar, dibayarin, pulang-pulang lagi disantunin lagi, dapat ya, dapat hadiah. Bukan cuma itu, fasilitas bintang 5 plus spesial, dan tidak boleh ngisi pengajian selama haji. Jadi gimana? Suruh fokus bermesra-mesraan sama Allah di depan Ka'bah. Teman-teman yang disayang Allah, saya doakan apa yang saya rasakan teman-teman semua. Amin. Ya, bismillah ya teman-teman ya. Allah punya kendali, kita memang punya kendala. Semoga pulang dari sini nanti kalau benar tercapai, teman-teman bisa melaksanakan 2T ini, pulang-pulang tolong nanti di-mention saya. Ustaz tadi, saya tuh kan ingin banget tuh berangkat umroh. Bener Ustaz, ketika harapan itu saya lepaskan kepada manusia, saya bergantung kepada Allah, dan saya ikhtiar, saya berangkat. Teman-teman, insya Allah kita akan berangkat umroh bersama saya, bareng, ya. Ya, ayo berangkat bareng. Nanti datang ke stand Cinta Quran Foundation. Kita akan berangkat 12 hari 2 Jumat. Ya, karena kita akan Oktober akhir, jadi teman-teman masih punya persiapan. Silahkan DP dulu, langsung, jangan kaget. Nanti tiba-tiba ada yang bayar melunasi. Silahkan daftar teman-teman semuanya di stand Cinta Quran Foundation. Dan bagi teman-teman ikut peresmian Masjid Indonesia pertama di Yokohama, insya Allah akan gunting pita peresmian bulan April, bertepatan dengan Sakura. Teteh, mau lihat Sakura? Ingin lihat Sakura? Pernah lihat Sakura? Pernah yang plastik ya?
Ayo berangkat yang asli. Kapan Ustaz? Bulan April. Sepanjang jalan itu sakuranya, Masya Allah, indahnya. Dan kita sekaligus sujud untuk peresmian Masjid Indonesia pertama. Kapan Ustaz berangkatnya? Awal April. Mau berangkat? Silahkan datang ke Stand Cinta Quran, daftar, berangkat bareng saya. Tinggal sisa 10 seat lagi. Teman-teman, bismillah, berangkat. Kita berangkat April, seminggu kita di sana, kita akan jalan-jalan dan melihat masjid-masjid perkembangan Islam di Jepang. Teman-teman, kabar gembira, masjidnya belum jadi, 120 orang Jepang asli syahadat. Allahu Akbar, beruntung antum kemarin, Masya Allah. Beruntung kemarin yang wakaf. Ustadz nitip Ustadz kemarin 50.000, beruntung Mbak. Ustadz kemarin saya wakaf 100.000, beruntung. Kenapa? Berbondong-bondong orang Jepang sekarang masuk Islam. Jangan-jangan hadis Nabi SAW, apa kata Nabi? Kebangkitan Islam akan bermula dari timur. Dan negara paling timur itu Jepang. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, Nabi juga nggak tahu ternyata Madinah yang dihadiahkan. Sama kayak kita nggak tahu. Kita berharapnya Indonesia, tapi kelihatannya Indonesia titit ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info terkini dari Komplek Masjid Al-Aqsa ada di YouTube Muhar Abdullah Puteh. Jangan lupa like, komen, dan share YouTube Muhar Abdullah Puteh.